Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Gusday. Dan kita melanjutkan pembahasan tentang menolak mazhab Wahabi. Dan kita pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang ziarah kubur yang sering memang dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan, bahkan dikafir-kafirkan oleh orang-orang Salafi Wahabi ini. Baik, merujuk kepada ziarah kubur. Sebenarnya ziarah kubur itu awal kalinya memang diharamkan, bahkan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu masih posisinya ada di Mekah. Beliau melarang sahabat-sahabat untuk ziarah kubur karena waktu itu dilihat daripada hegemoni masyarakatnya, dilihat daripada penyebaran Islam pada waktu itu belum belum terlalu menyeluruh. Belum terlalu menyeluruh itu maksudnya orang-orang ini masih saja masih bisa saja untuk ketika ziarah kubur itu keimanannya itu masih lemah, ya. Jadi masyarakat waktu itu, orang-orang Islam waktu itu keimanannya itu masih lemah. Jadi Rasulullah tidak memperbolehkan untuk ziarah kubur. Tetapi kita lihat ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, justru malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh para sahabat untuk ziarah kubur. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur itu tudzakirul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Maka yang jadi pertanyaan, ziarah kubur yang kita lakukan itu apakah itu meminta-minta kepada kuburan? Apakah itu meminta-minta kepada ahli kubur? Tidak. Justru kita ziarah kepada orang-orang soleh, kepada kiai-kiai, kepada ustadz, kepada ulama, bahkan kepada Rasulullah SAW ke Madinah sana adalah kita memohonkan ampun. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita ziarahi. Bahasanya aja kalau laki-laki, ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu mendoakan orang yang meninggal yang ada di dalam kuburan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bukan minta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita minta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Minta tolong kepada Nabi, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa kami. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Jelas banget itu ayat, ya kan? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah, meminta istighfar kepada Allah SWT, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Artinya Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Rasul memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan itu dikatakan bahwa sebenarnya ayat tersebut mendorong umat Islam agar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibenarkan. Ada lagi salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Muhammad, kalau nggak salah surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Apa artinya? Wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ayat ini dimaknai oleh salah satu yang saya ambil pendapatnya adalah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini, mengartikan bahwa ayat tersebut kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohonkan ampun untuk orang-orang muslim mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kita itu biasanya doanya begini,
Allahumma ja'al wa awsil thawaba ma qara'nahu min kalamikal qadim wa mahalalnahu hajatan khususun ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina ila akhiri sampai jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, lalu didoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syiriknya di mana ini? Gak ada. Ini justru mendoakan orang-orang muslim, orang-orang mukmin agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kategori ini bukan termasuk syirik, bukan termasuk yang dilarang, ataupun bukan termasuk kafir. Yang kafir memang benar itu kalau memang kita meminta kepada si kuburan itu. Kita meminta kepada ahli kubur itu. Ahli kubur berikanlah saya ini, lah itu baru musyrik. Itu baru kafir ya. Tapi yang kita lakukan, kita ziarah itu adalah mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni. Dan kita ziarah ke Wali Songo, ke ini segala macam, itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Bagaimana sih, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran, apa yang bisa kita ambil hikmah, apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Wali Songo, dari kisah-kisah ulama-ulama alimis soleh. Ada alimil ulama. Jadi apa kisah-kisah yang bisa kita ambil? Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil? Itulah esensi daripada ziarah kubur. Dan tentunya tujuan utamanya adalah tudzakirul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat, apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Sekian, nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.